Kamu kamu pernah gak sih kenal sama orang yang udah tahu salah gitu kan, tapi tetap berusaha banget gimana caranya supaya bisa jadi bener ya, alias ngeyel banget gitu kan ya. Udah salah tapi gengsian banget ya buat minta maaf. Ayo ya, jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu sendiri. Wah ya. Alright, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya kita bakalan bahas mengenai yang menyesal dan berniat datang ya meminta maaf tapi gengsi, teman-teman ya. Siapa sih dia ya? Kita lihat ya teman-teman ya di general reading ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, happy ya, dan vibes yang positif tentunya, dan supaya outcome-nya juga jadi positif ya teman-teman ya, supaya kebawa juga jadi happy gitu. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, silahkan dengan senang hati. Sama seperti di readingannya Oracle Card Indonesia yang sebelumnya ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2, dan 3. Dan ya siapa tahu dengerin aja semuanya gitu kan, yang gak usah dipilih ceritanya, gak usah juga dipilih kartunya ya, dengerin aja ya. Siapa tahu 3-3-nya ini semuanya cerita kamu, yang salah sama kamu banyak gitu. Waduh ya. Alright ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, kita baca buat kamu di cerita yang pertama ya teman-teman ya, buat teman-teman Gemini. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Gemini. Oke. Engkau bukanlah segalaku. Oke. Cerita dia dan kamu di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita dia dan kamu. Wah, ini hubungan kalian apa sih Oke, hubungan kalian ini ya teman-teman ya, ini adalah hubungan di mana pernah ada pengkhianatan di sana, pernah ada perlakuan yang gak adil ya, seperti itu. Tapi yang jelas ini ada pengkhianatan sih di sini ya, yang kamu rasakan ya, atau dia rasakan. Reverse juga bisa ya teman-teman ya, seperti ini. Hubungan yang gampang baper ya kan, gampang kebawa perasaan, gak adil ya, banyak perasaan-perasaan yang gak adil ya, banyak banget yang namanya cerita-cerita yang diselingi oleh hasrat-hasrat gitu kan ya. Jadi ada pengkhianatan sih teman-teman ya, lebih tepatnya kayak begitu. Kita lihat apa sih yang dia perbuat gitu kan ya. Apa yang dia perbuat udah jelas sih ya, apa yang dia perbuat gitu. Ya dia hanya memanfaatkan kamu sih, memanfaatkan terus hanya yang namanya apa ya, memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan hidupnya kamu, memanfaatkan diri kamu ya. Bahkan ini jadi kompor gitu kan ya, kompor buat kamunya sendiri juga kayak begitu gitu ya. Kamu pernah gak sih ya berada di satu fase kayak ditarik ulur? Nah ini dah dia gitu ya, kayak ditarik ulur gitu. Nggak tulus sih orangnya, bener-bener nggak tulus ya. Dia nggak tulus sama kamu, cuman manfaatin aja ya. Ini yang dia perbuat. Nah keinginan dia untuk minta maaf ini karena apa sih yang selama ini dia alami gitu kan ya, setelah melakukan itu sama kamu gitu kan. Hidupnya dia jadi banyak yang ketunda gitu loh teman-teman ya, karena memang dia hanya memanfaatkan gitu kan ya untuk keuntungannya dia sendiri. Akhirnya semua sektor dalam hidupnya dia kayak tertunda gitu, nggak gampang, dan dia tuh kayak jadi emosian gitu ya, karena memang mungkin selama ini dia kayak main-mainin kamu gitu kan ya. Jadi alam semesta melihat permainannya dia dan ya mau main-main juga gitu ya kan, asik tuh ya. Ya serem loh teman-teman ya kalau kamu main-mainin orang ya. Akhirnya jadi ada seperti permainan gitu loh dalam kehidupan kamu yang akhirnya jadi nggak gampang semua gitu ya. Nah ini yang dia rasakan sih teman-teman ya, seperti ini. Dan saran ya buat kamu sendiri buat ngadepin hal ini, kalau misalkan dia minta maaf gitu ya, kamunya sendiri juga fokus aja deh ya di apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup gitu kan. Kejar cita-citanya kamu, kejar impiannya kamu ya, karena kalau misalkan balik lagi gitu teman-teman ya, ini toxic relationship kan ya, kayak begini udah saling menyakiti gitu kan ya.
udah saling menyakiti, hanya saling memanfaatkan, ya why, kenapa harus dilanjutin ya. Dikejar aja sih cita-cita kamu sendiri teman-teman ya, fokus sama rencana jangka panjang di kehidupan kamu ya, akan jauh lebih baik. Oke, ini adalah cerita yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk, cerita kamu yang kedua, hubungan kamu sama dia adalah hubungan yang banyak sekali cobaan ya teman-teman ya, cobaan ya, udah pantas gak sih ngomong kayak begitu? Hubungan yang ada cobaannya banyak banget, dan secara emosional tuh yang kayak naik turun banget ya, sering terbawa emosi yang sesaat luar biasa banget ya, dan banyak tekanan sih hubungan ini, banyak ujian, banyak cobaan, banyak tekanan juga, in and out gitu kan. Di luaran dari hubungan kalian juga banyak tekanan ya, di dalamnya juga banyak tekanan. Wah, bener-bener cocok banget ya, cocok banget ya. Halangannya banyak lah ya kayak gitu. Terus apa sih yang dia perbuat gitu ya sampai harus minta maaf? Oke. Apa yang dia perbuat ya, masalah udah banyak gitu kan ya teman-teman ya, di sini masalah udah banyak, terus habis itu juga cobaan juga udah banyak gitu. Apa yang dia perbuat sama kamu gitu kan ya, sehingga harus minta maaf gitu. Karena selama ini ya dia antara yang di depan apa yang di belakang gitu ya, dia tuh beda banget gitu. Dia nggak bahagia sih, dia nggak happy, dan dia capek di hubungan ini karena selalu harus ada tuntutan dia menjadi seseorang yang kamu sayang, kamu sukai gitu kan ya. Ini reverse juga bisa ya teman-teman ya, jadi bolak-balik juga bisa ya. Dan hubungan yang selalu dua-duanya harus menjalani sisi sempurna menurut apa yang di versi pikirannya masing-masing gitu. Nah ini capek dan melelahkan sih. Jadi lebih ke seperti itu ya. Arus juga nih, dia capek sih. Yang jelas kalian berdua ya, lebih tepatnya juga capek. Kamu sendiri juga capek gitu kan ya. Selalu melawan arus gitu. Harus selalu ada cobaan, selalu ada ujian ya kayak gitu terus. Jadi ya capek sih ya, tentang kecapeannya dia. Nah keinginannya dia untuk minta maaf sama kamu tuh apa sih ya, karena dia saat ini sedang ngalamin apa gitu. Sebenarnya dia tuh kepingin yang namanya menjalani satu komitmen yang apa sih, yang secara komunikasi tuh baik ya, secara komunikasi juga damai gitu. Dia kepingin banget yang namanya meminta maaf sama kamu karena mungkin ada banyak hal yang pada akhirnya nggak bisa yang namanya meneruskan komitmen ini karena terlalu melelahkan gitu ya. Seperti itu. So sad banget sih ceritanya ya teman-teman ya. Ya. Dan kalian berdua sering gak ada waktu berdua sih ya, seperti ini. Lalu saran buat ngadepin hal ini apa sih? Saran buat ngadepin hal ini ya face off sih ya, lebih ke ngelihat ke logisnya aja teman-teman ya, ke realistis bahwa ada hal-hal yang mungkin gak bisa dipaksa gitu ya. Termasuk dalam sebuah hubungan kita gak bisa maksa pasangan kita jadi seperti apa yang kita mau. Sebaliknya pun juga dia gak bisa maksa kita gitu kan ya, seperti itu. Jadi berani move on sih, kamunya sendiri ayo move on ya teman-teman ya. Jalani hubungan yang memang benar-benar serius dan real gitu. Artinya hubungan dengan ikatan-ikatan yang gak jelas ini sama aja gak jelas gitu, karena dia gak bisa jadi dirinya dia sendiri ya ketika barengan sama kamu, dan sebaliknya pun juga jadi kayak gitu. Hubungan kayak begini ini hubungan yang gak serius, hubungan yang gak real, gak nyata teman-teman, yang gak apa adanya. Jadi ya udah ya move on teman-teman ya, move on daripada dipaksa gitu kan, gak enak, dan akhirnya malah jadi berantakan nanti pada akhirnya nanti gitu. Kayak happy aja pertama gitu kan, but after that ya malah jadi pukul-pukulan gitu kan, malah jadi perang dingin gitu kan, wah nggak enak ya teman-teman ya. Jadi ya udah hadepin aja gitu, face off bahwa ini sesuatu yang nggak mungkin sih, akan jauh lebih baik kalau nggak diterusin kayak gitu ya. Seperti itu sih di cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Yuk. Oke, cerita kamu dan dia ya, di cerita yang ketiga buat teman-teman Gemini. Cerita dia dan kamu, hubungan kalian tuh seperti apa sih? Hubungan yang penuh ego banget itu, nggak ada yang saling mau ngalah ya teman-teman ya. Semuanya
harus dan harus ya. Satunya merasa yang paling benar, satunya lagi apa lagi gitu kan. Ya nggak pada mau saling mendengarkan ya. Tidak saling mendengarkan dengan baik. Ya, hubungan yang penuh dengan ego deh gitu kan, maunya menang sendiri semua, dua-duanya sama aja sih ya, selalu kebawa emosi juga ya, maksa-maksa juga sih teman-teman ya. Seperti ini jadi susah sih ya. Oke, apa sih yang dia perbuat gitu ya? Dia menyembunyikan perasaannya dia ya, gengsian sih teman-teman ya, termasuk perasaan-perasaan ya, hubungan-hubungan yang dia sembunyikan juga ada sih ya. Karena in complicated relationship ya, ini dia berhubungan dengan banyak orang ya, seperti itu. Ada juga yang disembunyiin dari kamu, wah ya seperti ini. Keinginannya dia buat minta maaf tuh karena apa yang dialami sekarang tuh, dia ngalamin apa sih teman-teman ya, dengan menyembunyikan itu ya ya jadinya jadi public enemy nih teman-teman ya, karena pengkhianatan itu kan nggak bisa ditolerir gitu kan ya, apalagi kalau misalkan di lingkungannya dia gitu ya, seperti ini. Jadi ya pada akhirnya ya kayak gitu sih ya, dia merasa sih apa ya, kayak main-main gitu ya teman-teman ya. Jadi akhirnya ya banyak yang melepaskan bukan apa ya dikhianati sama orang yang dia percaya gitu kan ya, karena dia banyak berkhianat sih. Cerita-cerita ya seperti itu kan tadi, kelihatan kan dia berhubungan dengan banyak orang, banyak hubungan yang dia sembunyikan ya, dia mengkhianati gitu kan kepercayaannya sama kamu ya, merasa yang paling benar sendiri, bahwa kalau ceritanya di luar sih ya kamunya yang gak beres kayak gitu loh teman-teman ya. Dan akhirnya ya dia banyak dikhianati sama orang yang dia percaya gitu ya, dan ya bisnisnya mungkin juga ada yang dikhianati juga gitu kan ya, dikhianati juga sama orang yang mungkin dia percaya dalam relationship gitu kan ya, di hubungan yang mungkin dianya mau serius gitu, ternyata buat main-main juga gitu ya, seperti ini sih. Ya dia dikhianati ya karena mengkhianati, wah ya cucok banget gak sih. Oke, saran buat ngadepin hal ini gitu kan ya, di kamunya sendiri apa sih? Hati-hati terjebak ilusi teman-teman ya. Kalau kamu udah tahu bahwa hubungan ini palsu gitu kan ya, hubungan ini palsu dan banyak hal yang terlibat di dalamnya ya, banyak pihak yang terlibat di dalamnya ya, ambil tindakan sih teman-teman ya. Hati-hati, benar-benar terjebak di hubungan yang penuh dengan ilusi, apalagi kalau misalkan kamu merasa dikorbankan gitu kan, di kondisi-kondisi hubungan yang gak jelas gitu sama dia ya, seperti itu. Jadi janganlah sampai berkorban untuk sesuatu hal yang kamu tahu bahwa ini bakalan sia-sia banget teman-teman ya, kayak gitu sih ya buat teman-teman Gemini ya. Alright, gengsi nggak akan bawa kita kemana-mana, dan itu benar banget sih teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kamu gengsi mau apa, mau kayak gimana ya, justru kadang-kadang dengan gengsi kita kehilangan banyak kesempatan, banyak peluang yang baik-baik ya, kayak gitu. Banyak kehilangan kedekatan kita dengan seseorang, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan meminta maaf aja masalah selesai gitu kan, why not, kenapa enggak gitu. Tapi jangan meminta maaf hanya karena untuk dimaafkan atau biar masalahnya selesai gitu ya, enggak sih. Minta maaf karena memang kebutuhan diri ya teman-teman ya. Karena sebenarnya when we having a problem ya, saat kita punya masalah gitu kan, kemarin-kemarin gitu kan atau apa, masalahnya bukan hanya di orang lain gitu kan, tapi sebenarnya masalah yang paling besar adalah di diri kita sendiri. Oke. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading berdengan sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia ya, dengan cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula teman-teman. Dan yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, ayo meluncur ke sono yuk, Oracle Card Indonesia, so sorry ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you, bye, have a great day.